Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 13. Gak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sun Wukong yang baru saja terkena pukulan dari Gibbon, dia merasa tidak mampu untuk menghadapi pukulan ruyung dari Gibbon itu. Dan hal itu juga membuat Xiao Liu dan Sui Guo menjadi khawatir dengan keadaan ini. Tapi Sun Wukong masih tidak ingin menyerah pada Gibbon. Dirinya pun kembali bangkit dan berkata, "Kamu telah menyerangku diam-diam. Dan orang berikutnya yang akan berhutang pukulan adalah dirimu. Datanglah kemari dan aku akan menghajarmu," kata Sun Wukong. Gibbon pun menjawab perkataan dari Sun Wukong. "Apakah kamu berani melakukan hal itu? Aku baru saja melihat bahwa kamu telah memaksimalkan jiwa kera besarmu secara paksa, karena kamu ingin mencoba yang terbaik. Dan itu artinya energi iblis di dalam tubuhmu telah terbakar sampai habis dalam pertempuranmu dengan Akajiri. Sungguh itu semangat yang mempesona. Dan itu adalah kunci untuk melanjutkan pertempuran dengan para monster. Jika kamu tidak bisa mempertahankan level yang stabil, kekuatan itu akan cepat habis dan cedera di dalam tubuhmu akan menjadi sulit untuk diperbaiki. Dan kamu pasti merasakan hal itu dengan jelas. Dengan kata lain, sekarang adalah titik terlemah dari tubuhmu." Gibbon pun kemudian mengangkat ruyungnya ke depan, dan dia akan mengalahkan Sun Wukong dengan satu pukulan saja. Dengan cepat, Gibbon memutar-mutarkan ruyung itu dengan kekuatan yang begitu dahsyat sampai menimbulkan sebuah putaran udara di tempat itu. Kali ini Sun Wukong benar-benar panik. Dirinya menghadapi kekuatan hebat dari Gibbon ini. Gibbon kemudian melemparkan ruyungnya dengan cepat ke arah Sun Wukong. Sun Wukong pun hanya bisa menahan putaran ruyung yang dilempar pada tubuhnya. Tapi lagi-lagi, dengan kecepatan yang luar biasa, Gibbon kembali muncul di hadapan dari Sun Wukong yang membuatnya terkejut. Gibbon kemudian menangkap ruyung itu dan kembali melakukan pukulan pada Sun Wukong. Lagi-lagi Sun Wukong hanya bisa menahan pukulan itu tanpa bisa membalasnya. Pukulan keras dari Gibbon menimbulkan tekanan kuat pada tubuh Sun Wukong. Sampai-sampai tanah yang Sun Wukong injak kali ini menjadi meledak. Sambil menahan serangan dari Gibbon, Sun Wukong pun mengatakan, "Hei, kamu tidak tahu apa-apa tentang diriku. Semakin aku bertarung, maka energi iblis di dalam tubuhku ini akan kembali dan meningkat. Dan kamu tidak akan mudah mengalahkanku hanya dengan satu pukulan saja." Gibbon pun kembali menantang Sun Wukong untuk menunjukkan kemampuan terhebatnya. Dan kali ini, Akajiri yang sudah tidak mampu bertarung dengan Sun Wukong, dia merasa kesal karena ternyata kekuatan Sun Wukong di luar dari dugaannya. Akajiri pun kali ini menyimpan dendam pada Sun Wukong di dalam hatinya dan akan kembali melakukan pertarungan dengan Sun Wukong. Tiba-tiba saja seekor katak melompat saat Akajiri ingin membalas kelakuan Sun Wukong. Yang ternyata katak itu adalah Lafayette si alis kuning. Melalui katak-katak yang kini sudah berkumpul dalam jumlah yang banyak, katak itu pun berbicara. "Biarkan Gibbon yang menanganinya. Kamu telah melakukan hal yang baik. Sekarang adalah waktunya kamu untuk istirahat, Akajiri." Akajiri pun menjawab perkataan dari alis kuning. "Lafayette, aku tidak berharap bahwa kamu sekarang benar-benar datang ke tempat ini." Melalui kata-kata yang berkumpul dalam jumlah banyak, tubuh dari alis kuning pun kali ini muncul dan berkata pada Akajiri, "Di antara banyak monster, aku paling suka dengan monster kera. Dan sekarang adalah waktu yang paling kutunggu-tunggu. Aku tidak sabar untuk momen ini." Kita kembali ke pertarungan antara Sun Wukong dengan Gibbon. Gibbon masih saja memukuli tubuh Sun Wukong menggunakan ruyungnya. Ruyung dalam jumlah banyak dan cepat telah dikeluarkan oleh Gibbon, dan hal itu benar-benar membuat Sun Wukong tidak berdaya. Bahkan dia tidak bisa melakukan serangan balasan pada si Gibbon ini. Beberapa titik vital di dalam tubuh Sun Wukong
benar-benar diincar oleh si Gibbon. Hal itu membuat Sun Wukong terlempar dan tidak berdaya. Rakyat Kera Putih kemudian berkata pada Sun Wukong bahwa mereka akan turun untuk membantu dan mengeroyok Gibbon ini. Tapi Sun Wukong mengangkat tangannya dan berkata bahwa itu tidak perlu dilakukan. Sun Wukong pun kembali bangkit dan berkata pada Gibbon, "Dengan tongkat lembut ini, apakah kamu benar-benar ingin mengalahkanku? Kamu benar-benar sangat lucu. Lihatlah, aku adalah Raja Kera dan tubuhku tidak mengalami sakit sedikit pun dengan pukulanmu itu." Setelah Sun Wukong berkata seperti itu, tongkat ruyung dari Gibbon kembali menyasar kepala Sun Wukong, tapi Gibbon menariknya kembali karena sepertinya dia akan sedikit mempermainkan Sun Wukong. Gibbon kembali memutarkan tongkat ruyung di tangannya, dan kali ini pipi dari Sun Wukong pun menjadi incaran dari ruyung itu. Gibbon benar-benar tidak akan memberikan ampun pada Sun Wukong. Dengan tatapan tajamnya, Gibbon terus melancarkan serangan dengan ruyungnya ini pada tubuh Sun Wukong yang membuat Sun Wukong benar-benar tidak bisa melawannya. Serangan demi serangan membuat Sun Wukong terlempar begitu saja. Sun Wukong kali ini benar-benar ambruk di atas sebuah batu. Hal itu membuat Sui Guo dan juga Xiao Liu benar-benar panik dengan keadaan Sun Wukong kali ini. Sun Wukong pun berteriak bahwa dia tidak bisa dikalahkan dengan cara seperti ini, dan Sun Wukong kini kembali bangkit. Sun Wukong kemudian berkata pada Gibbon, "Apakah kau pikir kamu adalah orang yang sangat hebat dan luar biasa? Pukulan dari ruyungmu itu benar-benar sangat lucu. Hal itu akan membuatku tertawa sampai mati. Bahkan ribuan pukulan dari ruyungmu itu tidak akan bisa menyakiti tubuhku sama sekali." Mendengar kata-kata dari Sun Wukong, Gibbon pun kemudian menjawabnya, "Kamu salah. Seranganku bukan untuk merusak tubuhmu, tapi itu untuk menutup amarahmu. Aku tidak tahu kamu kera batu yang muncul dari mana, tapi aku melihat bahwa kamu bertarung dengan insting dan bakat yang kuat, yang bahkan aku tidak mengerti. Dan lawan sepertimu adalah orang yang benar-benar bisa menimbulkan kecelakaan untuk diriku. Aku pernah mengatakan padamu bahwa aku tidak akan memberikan kesempatan sekecil pun pada dirimu, dan aku tidak akan membiarkan kamu memberikan kecelakaan kecil pada diriku ini. Metode pukulan tongkat ruyung dariku adalah untuk memukul aliran roh di dalam tubuhmu, dan itu akan memotong jalur-jalur energi ki milikmu. Dengan kata lain, kamu tidak akan bisa memulihkan energi iblis di dalam tubuhmu itu, dan aku hanya akan menunggu energi iblis itu terbakar sampai habis, yang akan membuatmu mudah dikalahkan." Sun Wukong benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Gibbon ini. Kemudian Sun Wukong kali ini berusaha mengalirkan energi ki yang ada di dalam tubuhnya, dan dia akan membuktikan bahwa kata-kata dari Gibbon itu adalah salah. Dan kini Sun Wukong benar-benar meningkatkan kekuatan pembakaran di ketel di dalam tubuhnya. Api dalam ketel itu pun dengan cepat membesar akibat tekanan yang dilakukan oleh Sun Wukong. Tapi tiba-tiba saja api yang membesar kali ini padam, dan ketel itu pun tidak lagi menyala. Sun Wukong kali ini panik, dan dia merasa bahwa perkataan dari Gibbon itu benar, dan ketel di dalam tubuhnya benar-benar tidak memiliki bahan bakar. Sun Wukong juga merasa bahwa tubuhnya juga diikat oleh rantai yang kuat, sehingga energi di dalam tubuhnya itu tidak bisa mengalir ke ketel itu. Dalam situasi seperti ini, Gibbon kembali berkata pada Sun Wukong, "Aku tidak berencana menghancurkan tubuhmu, tapi yang kulakukan hanyalah mengunci aliran energi di dalam tubuhmu itu. Kekacauan energi di dalam tubuhmu akan sulit dipahami, dan kamu akan menjadi gila karena tidak bisa menggunakan kekuatanmu itu." Sun Wukong masih saja terus mencoba untuk menghidupkan kembali ketel di dalam tubuhnya, tapi akhirnya Sun Wukong pun menyerah. Dia menatap Gibbon sambil tertawa. "Aku baru saja belajar sesuatu yang besar dari dirimu. Jadi kamu memang kera yang sangat luar biasa." Pujian yang diberikan oleh Sun Wukong tidak dapat menarik kemarahan dari Gibbon. Dengan tatapan tajamnya, Gibbon benar-benar akan menghabisi Sun Wukong kali ini. Kemudian dia memutar-mutarkan ruyungnya dan melemparkan ruyung itu ke langit sehingga menimbulkan cahaya yang terang di tempat itu. Sun Wukong kali ini benar-benar panik dengan kekuatan besar yang dikeluarkan oleh Gibbon ini. Dari cahaya kemudian muncul sebuah tongkat raksasa, dan tongkat ruyung raksasa itu pun langsung menghantam Sun Wukong begitu saja. Ledakan dan retakan tanah terjadi di mana-mana
akibat pukulan itu. Hal ini membuat monyet-monyet yang menonton menjadi ketakutan. Mereka benar-benar panik bahwa Sun Wukong kali ini akan benar-benar mati. Kepanikan juga dirasakan oleh Xiao Liu dan juga Sui Guo. Bekas dari pukulan ruyung raksasa Gibbon ini menimbulkan sebuah cekungan besar di tanah, dan Sun Wukong terlihat tidak berdaya setelah menerima pukulan dahsyat itu. Darah pun keluar dari hidung dan mulut Sun Wukong. Dia pun merasa bahwa kali ini dia sudah tidak mampu bertarung melawan Gibbon. Hal ini membuat para monyet putih ketakutan dan mengira Sun Wukong sudah mati. Xiao Liu kemudian melompat karena dia akan menyelamatkan Sun Wukong. Tapi tiba-tiba saja pergerakan dari Xiao Liu dihentikan oleh Akajiri. Akajiri pun kemudian melakukan pukulan keras pada tubuh Xiao Liu ini. Akajiri juga berkata, "Taati aturan dalam pertarungan. Kamu hanya diperbolehkan untuk menonton dan tidak boleh ikut campur. Dan sekarang hasilnya telah ditentukan. Semua perjuangan kalian tidak ada gunanya." Ucapan selamat datang pada keputusasaan. Xiao Liu kali ini menatap tajam ke arah Akajiri, dan Gibbon pun tetap tidak akan memberikan ampun pada Sun Wukong. Dia kembali mengangkat ruyungnya dan berjalan menuju arah Sun Wukong dan akan mengakhiri pertarungan ini dengan segera. Gibbon kemudian berkata pada Sun Wukong yang telah pingsan, "Hei monyet batu, kamu memang datang untuk mengubah nasib dari monyet putih sendirian. Tapi hal itu jauh dari harapanmu, karena kamu masih tidak tahu apa yang sebenarnya akan kamu hadapi." Setelah Gibbon berkata seperti itu, asap tebal pun muncul di belakangnya. Dari asap itu pun kali ini keluar suara, "Gibbon, kamu telah melakukannya dengan baik." Kemunculan dari asap itu membuat para monyet hitam dan monyet putih terkejut dengan apa yang sebenarnya akan muncul saat ini. Tempat itu pun dengan sekejap telah ditutup dengan kabut asap putih. Xiao Liu merasa bahwa kedatangan dari kabut asap putih ini adalah sesuatu yang tidak biasa, dan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kemunculan asap putih ini pun membuat Sui Guo tidak asing dengan hal ini, karena dia merasa bahwa ini telah dia lihat 60 tahun yang lalu. Dan benar saja, dari asap putih tiba-tiba muncul Buddha alis kuning. Dengan tubuh besarnya, Buddha alis kuning yang muncul di belakang Gibbon kali ini berbicara. Kelompok monyet dari semua ras pegunungan monyet terbang telah ada di tempat ini, dan ini akan sangat baik. Aku langsung tahu siapa bos yang sebenarnya. Jika kalian tahu itu, maka kalian harus segera bersujud, dan monyet-monyet tidak perlu lagi ribut di masa depan. Gibbon dan Akajiri hanya bisa terdiam dengan perkataan sombong dari alis kuning. Xiao Liu kemudian berkata bahwa itu adalah si Buddha alis kuning, pimpinan dari para monster di jalur monster ini. Para manusia yang ketakutan, mereka pun hanya akan sembunyi dari kemunculan si alis kuning ini. Sui Guo yang melihat kemunculan dari alis kuning, dia merasakan bahaya yang luar biasa saat ini. Alis kuning pun menangkap salah satu monyet putih, dan dia pun memakannya begitu saja. Setelah monyet putih itu masuk ke dalam mulut dari alis kuning, setelah dikeluarkan, monyet putih itu hanya tinggal tulang belulang dan tengkoraknya saja. Hal itu membuat Sui Guo menjadi ketakutan. Begitu juga dengan rakyat monyet putih yang lain dan juga Xiao Liu. Xiao Liu kembali berkata dalam hatinya bahwa si alis kuning ini adalah orang yang mendukung Gibbon dan juga Akajiri. Setelah menyantap salah satu monyet putih, alis kuning kali ini berbicara. Orang tua ini paling cinta dengan monyet, tapi ketika monyet-monyet itu nakal, mereka harus diberi pelajaran. Hei Gibbon, aku ingin melihat apa yang sudah kamu persiapkan untukku kali ini. Melihat Sun Wukong yang sudah tidak berdaya di depannya, alis kuning pun tersenyum pada Gibbon. Lalu dirinya berkata, "Apakah itu adalah monyet yang lahir dari batu?" Gibbon pun menjawabnya, "Benar, dan aku telah melumpuhkannya. Dan aku juga akan menyerahkan monyet ini pada galeri alis kuning." Buddha alis kuning tertawa dengan apa yang dikatakan oleh si Gibbon. Dia pun kali ini memegang ekor Sun Wukong dan mengangkatnya. Lalu alis kuning mulai mengatakan, "Tahukah kamu, 60 tahun yang lalu, lelaki tua ini bertemu dengan seekor monyet yang lahir dari batu. Aku sangat ingin memakannya,
tapi aku gagal. Dan setiap malam, aku merasa sedih dan tertekan. Ketidakpuasan akan keinginan akan menimbulkan sebuah penderitaan. Ini adalah monyet batu yang indah, dan ini pasti sangat bergizi. Lalu alis kuning kali ini memasukkan Sun Wukong ke dalam mulutnya karena dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Lalu apakah yang akan terjadi pada tubuh Sun Wukong? Apakah dia juga akan berubah menjadi tengkorak seperti monyet yang lain yang telah dimakan oleh alis kuning? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.